undangan tertutup pihak Roby Tholawiyah ini wajib dicurigai, bahkan sangat mencurigakan. Seolah-olah akan ada penghakiman sepihak yang tertutup untuk umum. Ingat, pihak Roby Tholawiyah pernah diundang oleh pihak Keraton Jogja dan Surakarta, juga oleh pihak Wali Songo dan pihak lainnya. Apa mereka berani datang? Polemik nasab ini hanya pembukaan saja. Karena pada hakikatnya dari gerakan mereka adalah untuk membunuh karakter Wali Songo. Itu yang pertama. Yang kedua, menggeser ideologi Pancasila dan ideologi keagamaan di Nusantara dengan ideologi hadromisme dan politik Ba'alawinya. Dan apabila pihak DPP PWI Laskar Sabilillah menyanggupi undangan tersebut, maka biarlah pihak DPP sendiri yang menyiapkan orang-orang terbaiknya yang akan menghadiri pertemuan tersebut. Bukan pihak Roby Tholawiyah yang mengatur siapa yang harus datang. Ngenaweh ngatur-ngatur aina para ulama. Memangnya ente salah, Habib? Roby Tholawiyah yang anggotanya keturunan imigran Yaman, yang leluhurnya pernah jadi antek Belanda, seenaknya mengatur-ngatur tuan rumah dan pribumi di rumahnya sendiri. Jangan diladeni, biar mereka belajar tata krama dan tahu diri. Jangan mau diakali oleh mereka, karena bangsa ini sudah lama diakali oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya abadi, ulama dan Kiai NU, dan rungkat dinasti Ba'alwi. Kesempatan siang hari ini saya ingin menanggapi undangan Roby Tholawiyah pada Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani sebagai berikut. Yang pertama, seharusnya pihak Roby Tholawiyah membuat dulu jawaban antitesis, lalu dipublish sebagai jurnal ilmiah. Baru didiskusikan secara terbuka, sehingga tidak ada debat kusir. Forum tanya jawab berupa paper ilmiah, yang mana setiap pertanyaan akan dibacakan oleh pihak moderator. Nomor dua, Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan tidak harus mendatangi tempat yang ditetapkan oleh Roby Tholawiyah. Bila mau seharusnya diadakan di tempat netral, misalnya kampus, MUI, Kemendag, atau tempat lainnya. Mengingat masalah polemik nasab ini sudah menjadi masalah nasional, jadi tidak perlu bangkai ditutupi lagi dengan kain sutra. Tiga, kalaupun mau seharusnya Roby Tholawiyah mengundang DPP PWI Laskar Sabilillah dengan mendatanginya langsung, bukan dengan cara bikin undangan dengan cara konten murahan sebagai bentuk adab dan etika. Lihat ketika diadakan seminar ilmiah di UIN Syarif Hidayatullah, tim pada Suka TV mengantar sendiri undangannya ke Roby Tholawiyah. Begitu juga dengan tim podcast dari Haji Roma Irama. Dengan ini saja bisa kita bedakan kualitas manusia antara yang sombong dan yang beradab. 4. Undangan tertutup pihak Roby Tholawiyah ini wajib dicurigai, bahkan sangat mencurigakan. Seolah-olah akan ada penghakiman sepihak yang tertutup untuk umum. Ingat, pihak Roby Tholawiyah pernah diundang oleh pihak Keraton Jogja dan Surakarta, juga oleh pihak Wali Songo dan pihak lainnya. Apa mereka berani datang? 5. Dan apabila pihak DPP PWI Laskar Sabilillah menyanggupi undangan tersebut, maka biarlah pihak DPP sendiri yang menyiapkan orang-orang terbaiknya yang akan menghadiri pertemuan tersebut. Bukan pihak Roby Tholawiyah yang mengatur siapa yang harus datang. Ngenaweh ngatur-ngatur aina para ulama. Memangnya ente salah, Habib? Roby Tholawiyah yang anggotanya keturunan imigran Yaman, yang leluhurnya pernah jadi antek Belanda, seenaknya mengatur-ngatur tuan rumah dan pribumi di rumahnya sendiri. Jangan diladeni, biar mereka belajar tata krama dan tahu diri. Jangan mau diakali oleh mereka, karena bangsa ini sudah lama diakali oleh mereka. 7. Dari pihak masing-masing, baik dari DPP, PWI, Laskar Sabilillah, dan Roby Tholawiyah, mereka menyiapkan para ahlinya. Dan biarlah mereka yang berdebat secara ilmiah, secara santun dan elegan. Siapkan ahli nasab, ahli filologi, ahli sejarah, ahli fikih, ahli rijalul hadis, ahli asar ulama, dan ahli biologi modern. Yang kedelapan, seharusnya dibahas juga tentang kejahatan oknum-oknum Roby Tholawiyah atau oknum-oknum Ba'alwi yang memasukkan kuburan, pembelokan sejarah, klaim tokoh-tokoh dan pahlawan nasional yang diba'alawikan. Karena dengan membahas nasab terus-menerus seolah-olah sedang menyembunyikan kejahatan terbesarnya yang seharusnya diusut tuntas juga. Karena siapapun mereka yang merusak dan menjadi perusuh di NKRI wajib dilumat bersihkan. Ingat, taktik penjajah Belanda, mereka mengajak para pejuang berdiskusi di tempatnya lalu dipasang jebakan di dalamnya.
Karena itu kepada Kidulur Kiai Haji Imaduddin Utsman dan juga para pejuang lainnya, jangan pernah mau menghadiri pertemuan Robit Alawiyah karena sudah sifatnya nasional. Jadi biarlah ini kita adakan secara terbuka. Kalau saya secara pribadi lebih senang di kampus, diawasi, ada wasit dengan peraturan. Jadi biar tidak terjadi debat kusir. Pertanyaannya kemana, jawabnya kemana, kan selama ini kita perhatikan begitu. Ya, cuman saya ragu, apakah yang katanya para ahli dari Robit Alawiyah yang terdidik ini siap atau tidak untuk selenggarakan, kalaupun betul. Jadi sudah sifatnya harus sifat nasional, di open, terbuka, live, bisa dilihat oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya abadi ulama dan Kiai NU dan rungkat dinasti Ba'alwi. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini yang saya sampaikan ucapan terima kasih saya kepada semua dulur-dulur, pada semua follower yang telah mendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan untuk tidak menghadiri pertemuan dengan pihak Robitul Alawiyah. Yang pertama yang saya sampaikan, yang ke satu, dalam satu hari video saya kemarin belum 24 jam tepatnya telah tayang lebih dari 162.000 kali diputar, kemudian 174 kali dibagikan, 3.192 like, dan 1.295 komentar. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih pada dulur yang telah mendukung pernyataan saya dalam video tersebut. Yang kedua, salam perjuangan dari Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk dulur-dulur semua, dan tetap istiqomah serta sabar dengan semua fitnahan, cacian, dan makian yang dialamatkan kepada kita semua, dan tolong bantu dorong doanya agar Indonesia benar-benar bisa terbebas dari pengaruh dan penjajahan spiritual dari klan Ba'alwi. Yang ketiga, dari 1.277 komentar, 99%-nya mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman dan mendukung perjuangan beliau dan kawan-kawan untuk terus menyuarakan kebenaran ini. Sedangkan 1%-nya adalah para pendukung dari Robitul Alawiyah. Yang keempat, saudara-saudara kita yang mendukung Robitul Alawiyah dalam memberikan komentarnya hampir semuanya menggunakan bahasa Indonesia yang standar. Maksudnya adalah standar dengan penggunaan bahasa binatang, bahasa seputar toilet, dan bahasa keluarga besar setan. Dari sini kita sama-sama bisa belajar siapa mereka sebenarnya. Bisa mengadakan studi banding, mana pelajar dengan pelajaran yang benar dan mana pelajar dengan pelajaran yang tidak benar. Begitu pula mana kaum terdidik yang dididik dengan terdidik, dan mana kaum terdidik yang salah didikan, dan mana pribumi yang mendukung perjuangan para kiai dan ulama pribumi, dan mana pribumi yang mengkhianati perjuangan para kiai dan ulama pribumi. Yang kelima, terima kasih saya ucapkan pada salah seorang komentator yang sudah mendoakan saya supaya cepat mati. Bagi saya tidak ada masalah, yang penting mati dalam keadaan husnul khotimah dan tidak mengkhianati bangsa dan negara sendiri. Dan kepada Anda yang sudah mendoakan saya seperti itu, semoga malaikat maut tidak mencabut nyawa Anda besok atau lusa dalam keadaan su'ul khotimah dan dicap sebagai pengkhianat bangsa dan negara Indonesia. Yang keenam, polemik nasab ini hanya pembukaan saja. Karena pada hakikatnya dari gerakan mereka adalah untuk membunuh karakter Wali Songo. Itu yang pertama. Yang kedua, menggeser ideologi Pancasila dan ideologi keagamaan di Nusantara dengan ideologi hadromisme dan politik Ba'alawinya. Yang ketiga, berujung kepada penguasaan birokrasi di pemerintahan dan kekuasaan tertinggi di NKRI. Yang ketujuh, tentang keanehan undangan Robitul Alawiyah pada Kiai Haji Utsman Imaduddin, antara lain UIN Wali Songo adalah yang pertama kali mengundang dalam acara debat ilmiah terbuka tentang kajian nasab tanggal 10 September dengan mengundang Robitul Alawiyah dan Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kawan-kawan. Lalu tiba-tiba pihak Robitul Alawiyah mendahului mengundang Kiai Haji Imaduddin pada tanggal 7 September. Yang kedua, dalam undangan tersebut, satu, debat tertutup diadakan di kantor Robitul Alawiyah. Yang kedua, surat undangan resmi Robitul Alawiyah tersebut tidak ditandatangani oleh Bapak Taufik Assegaf sebagai ketua RA-nya itu sendiri. Bahkan hanya ditandatangani oleh ketua panitia kegiatan. Tiga, tidak ada jaminan keselamatan dari persekusi dan ancaman lainnya. Empat, tidak boleh disaksikan dan dihadiri oleh masyarakat secara umum.
5. Tidak menggandeng institusi lain yang independen, termasuk PWI, Laskar Sabilillah, pihak kepolisian, dan TNI. 6. Tidak ada rundown acara dalam undangan tersebut. 8. Doakan dan dukung terus perjuangan kami dari PWI Laskar Sabilillah dimanapun dulur-dulur berada. Kemudian yang ke-9-nya, bagi dulur-dulur yang belum memiliki buku yang sayang terbaru, Konspirasi Yahudi dan Rungkatnya Dinasti Balwi. Nah, untuk lebih memahami polemik nasab ini, saya tuliskan di sini 40 bab, 302 halaman, 746 alinea. Dan bagi yang berminat untuk membelinya, nanti akan saya tuliskan nomor WA saya di status saya. Dan yang terakhir, saya ingin mengutip ucapan Imam Jalaluddin Ar-Rumi yang mengatakan, untuk mengalahkan satu orang ilmuwan hanya dibutuhkan satu fakta saja. Tapi untuk mengalahkan satu orang dungu, engkau berikan 40 fakta pun mereka tetap akan menolaknya. Hatur nuhun.